Syekh Ahmad Khatib Sambas memiliki nama lengkap Muhammad Khatib, merupakan pendiri tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dikutip dari buku Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi di Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil mendapatkan pendidikan agama dari pamannya yang merupakan tokoh agama di Kesultanan Sambas pada waktu itu. Sejak kanak-kanak, Syekh Ahmad Khatib Sambas terkenal sebagai santri cerdas, memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan teman-teman sebayanya. Pada suatu ketika, saat Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkannya di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khatib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seolah sujud. Pamannya yang warok itu paham bahwa pada saat itu terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakannya ini dijadikan Allah sebagai walinya. Sejak saat itu, tabiat Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak menampakkan keistimewaan sebagaimana layaknya seorang wali. Saat Syekh Ahmad Khatib Sambas menginjak usia dewasa, dikutip dari buku Akulah Debu di Jalan Mustafa karya Tri Wibisono BS, usia Syekh Ahmad Khatib Sambas saat itu menginjak 19 tahun. Sejak Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi berhaji bersama ayahnya, setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Ia memilih bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Sejak saat itu juga Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Mekah hingga akhir hayatnya. Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal pada tahun 1872 Masehi. Saat mulai menempuh pembelajaran di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Sambas sempat diragukan ilmunya, sebagaimana dituliskan dalam buku Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Studi Etnografi Tarekat Sufi Indonesia. Suatu hari ia pergi ke Masjidil Haram di sekitar halaqah ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar. Ulama-ulama itu meminta pergi meninggalkan halaqah mereka karena menurut mereka Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa tersebut diketahui oleh Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu ia pun memanggil pemuda yang tengah bersedih itu dan membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani karena terbukti ilmu yang dipelajarinya menghabiskan waktu 30 tahun, namun hanya diselesaikan Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun. Syekh Dawud Al-Fatani berpandangan bahwa muridnya ini telah layak mempelajari ilmu-ilmu kesufian. Maka Syekh Dawud Al-Fatani merekomendasikan dirinya itu untuk mendapatkan baiat kepada Syekh Syams al-Din. Dari seluruh murid, Syekh Syams al-Din Ahmad Khatib Sambas mendapatkan derajat yang tinggi, sehingga ketika gurunya meninggal, tempatnya digantikan oleh Ahmad Khatib Sambas. Sejak saat itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas telah dilantik menjadi Syekh Mursyidul Kamil Al-Mukamil dalam lingkungan Tarekat Qadiriyah. Menurut Tri Wibisono dalam bukunya, Syekh Syams al-Din atau Syamsuddin sangat mempengaruhi kehidupan Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Guru-gurunya yang lain adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mursyid tarekat Samaniyah, Syekh Bisri Al-Jabarti, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Mirghani, dan Utsman Ibnu Hasan Al-Dimyati. Karya satu-satunya adalah kitab Fatwa Al-Arifin yang digunakan sampai sekarang. Di dalam kitab ini berisi tentang pelaksanaan zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Penyebaran tarekat ini dibantu oleh tersebar luasnya kitab karangannya itu. Banyak muridnya yang berasal dari Indonesia juga. Seperti diketahui, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke Indonesia sendiri, melainkan penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah disebarluaskan oleh murid-muridnya dari Nusantara yang belajar kepadanya. Semasa hidup, Syekh Ahmad Khatib Sambas mengangkat banyak wakil, namun posisi pewaris utamanya telah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdullah Karim Banten. Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Mekah dan menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Dari pernikahannya ini dikaruniai 3 orang anak putra dan putri, yakni Yahya, Siti Khadijah, dan Abdul Ghaffar. Dari ketiga orang anak Syekh Ahmad Khatib Sambas ini kemudian mempunyai keturunan dan beranak cucu, hingga di antara keturunannya itu sekarang banyak tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Sedangkan mereka yang tinggal di Singkawang diperkirakan keturunan kelima atau keenam.